Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Rio Andoko dari Teknik Elektro. Nah, saya akan presentasikan mengenai skripsi saya, yaitu dengan judul Pengembangan Sistem Navigasi pada Robot AGV Line Follower menjadi Navigasi SLAM untuk meningkatkan fleksibilitas operasional di PT Akebono. Latar belakang yang melatar belakangi penelitian ini, AGV di PT Akebono itu masih menggunakan line follower, jadi tidak fleksibel terhadap perubahan layout ataupun pergerakan yang terhambat ketika ada halangan. Nah, line follower itu masih membutuhkan jalur fisik, jadi tidak bisa reroute otomatis ketika ada halangan, dan itu menyebabkan line stop atau penundaan produksi karena material tidak sampai pada tujuannya. Nah, SLAM dapat menjadi solusi untuk memungkinkan AGV dapat menavigasi tanpa jalur fisik atau otomatis juga berubah secara layoutnya, dan juga dapat beradaptasi ketika ada halangan, jadi dapat reroute secara otomatis. Nah, penelitian ini mengembangkan SLAM pada AGV Line Follower agar lebih efisien dan fleksibel terhadap pergerakan navigasinya, agar menyesuaikan lingkungan industri yang lebih dinamis. Seperti itu. Rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana cara mengembangkan teknologi SLAM pada robot AGV. Nah, yang kedua, bagaimana penerapan teknologi navigasi SLAM pada robot AGV yang dapat meningkatkan efisiensi navigasi dan pergerakan dibandingkan navigasi sebelumnya, yaitu line follower. Yang ketiga, bagaimana respon pengguna atau user experience terhadap adanya perubahan navigasi robot AGV menjadi navigasi SLAM. Lalu, tujuan penelitian ini merancang dan mengembangkan teknologi SLAM tadi pada robot AGV Line Follower agar meningkatkan kemampuan navigasinya. Yang kedua, mengimplementasikan teknologi SLAM pada robot AGV untuk meningkatkan efisiensi pergerakan dan navigasinya. Yang ketiga, mendapatkan respon atau user experience terhadap responden secara positif dari dampak yang ada perubahannya pada AGV Line Follower menjadi navigasi SLAM. Nah, ini beberapa tinjauan pustaka, jadi referensi sebelumnya, penelitian sebelumnya, mungkin saya kembangkan lebih lanjut supaya dapat lebih bagus lagi untuk penerapannya. Mungkin ketika yang pertama misalkan itu sebenarnya menggunakan SLAM juga, cuman akurat ketika skala kecil. Nah, kita akan gunakan skala yang lebih besar, yaitu di dunia industri. Nah, lalu kamera itu mungkin kurang efisien ketika area yang luas. Nah, itu jadi kita menggunakan tetap LiDAR. Lalu Hector SLAM itu dia sebenarnya akurat, tapi akan sensitif terhadap kecepatan. Jadi kita akan menggunakan odometri nantinya. Dan beberapa selanjutnya itu juga saya kembangkan lebih lanjut untuk program-programnya lebih kompleks. Seperti itu. Lalu landasan teorinya, saya beberapa untuk mendasari beberapa skripsi ini, yaitu yang pertama AMR. Nah, itu robot yang mandiri tanpa jalur tetap, jadi dia sebenarnya automobile robot. Jadi dia itu kalau di dunia mobile robot dia itu udah otomatis lah. Nah, itu menggunakan biasanya LiDAR atau SLAM, LiDAR dan SLAM supaya lebih fleksibel navigasinya. Yang kedua, teknologi logistik. Jadi sebenarnya logistik itu ada beberapa macam. Nah, kita fokusnya akan menggunakan AGV atau AMR-nya. Nah, sebenarnya itu ada fungsi-fungsi lainnya teknologi logistiknya itu kayak IoT, WMS atau manajemen di warehouse atau MES. Nah, itu atau misalnya IoT-nya itu untuk merekam atau misalkan membuat real time, jadi datanya dapat diambil secara real time. Nah, terus kemudian logistiknya terhadap AGV itu mengantarkannya, seperti itu. Lalu navigasi robot ada yang jalur tetap, yaitu line follower. Lalu GPS, mungkin akurat di outdoor tapi tidak cocok di indoor, mungkin di industri kan pabrik itu mungkin di dalam ruangan semuanya. Lalu kamera, mungkin dia akan sensitif terhadap cahaya. Dan juga LiDAR, mungkin ada beberapa kekurangan mungkin, tapi kita fokuskan yang beberapa kelebihan yang sudah ada, yaitu akurat dan fleksibel dan tahan terhadap kondisi dinamis. Mungkin terhadap gelap pun juga dia masih bisa dibanding kamera. Nah, LiDAR itu sebenarnya itu sensor laser untuk pemetaan. Lalu SLAM itu untuk algoritmanya yang kita gunakan untuk navigasinya. Lalu ROS itu ada platformnya. Jadi untuk merangkum semuanya tadi program-program itu dalam satu OS.
operasi sistemnya. Lalu microcontroller untuk menggerakkan robot, menggerakkan fisiknya, aktuatornya, motor. Dan juga kita akan menguji beberapa hasil kuesioner nantinya menggunakan uji statistik, validasi, reliable, uji sampel t-test, sama effect size. Tuh. Lalu metodenya, yang pertama nanti kita akan menggunakan metode pendekatan SDLC untuk metode prototypingnya. Lalu perancangan baik komponen, flowchart, dan juga perancangan desainnya. Lalu metode 3 itu perancangan untuk pengujian untuk mendapatkan hasil kuantitatif, hasil data yang berupa angka dari pengujian prototypingnya. Lalu metode keempat itu akan evaluasinya, hasil evaluasi dari beberapa responden, seperti itu. Dari kuesioner, kita menggunakan kuesioner menggunakan skala 1 sampai 5 yang menggunakan skala Likert. Yang pertama metode penelitian, nah ini seperti ini untuk prototyping model. Nah kita akan fokus nanti di lingkaran ini karena nanti akan beberapa evaluasi kecil, jadi kita akan langsung reviewnya dan juga mengupdate-nya menjadi desain yang baru, mungkin dari desain secara fisik ataupun secara program, seperti itu. Dan juga setelah jadi kita masih mengembangkan supaya dapat lebih jangka panjang. Jadi kita untuk finishing, dan juga jangan lupa juga dites juga nantinya, lalu di maintain atau jangka panjangnya lagi tapi lebih evaluasi yang lebih detailnya itu. Lalu untuk flowchartnya dan juga beberapa dari programnya, nah kita menggunakan sistem operasinya Ubuntu, web browsernya Mozilla, bahasa pemrogramannya Python, tool pemrogramannya itu Visual Studio Code dan Arduino IDE. Lalu alat visualisasinya RViz atau sebenarnya Robot Operating System Visualization versi 1, dan juga sistem operasinya itu ROS Kinetic. Nah untuk flowchartnya seperti ini. Jadi untuk pertama yaitu mulai juga. Jadi mulai, lalu memulai data. Nah setelah memulai data, apakah datanya komplit, lengkap? Kalau tidak masih ngulang lagi. Jadi habis semuanya lengkap baru dia melanjutkan. Nanti akan di navigasinya itu, algoritma navigasinya akan diproses. Nah itu akan mengetahui titiknya di mana posisinya dia gitu. Dan juga nanti ketika baru dapat inputan, jadi ketika ini kan masih menunggu standby. Nah ketika dapat inputan, apakah dapat tugas? Nah jika tidak masih ngulangi, jadi keadaan standby. Jadi kalau jika sudah mendapat tugas, maka dia akan lanjutan yang ini, akan merencanakan jalur tujuan robot. Nah jalurnya nanti petanya itu akan menggerak, dengan adanya jalur itu dia berusaha menggunakan motornya untuk menggerakkan robotnya. Nah jika ada rintangan ini, nah itu akan merubah rutenya. Jadi ketika akan merubah rutenya dan juga akan mengulangi program jalur tujuannya tadi. Jadi jalurnya akan mereroute, isinya gitu, merute ulang, dan akan menggunakan menggerakkan lagi sampai ketika tidak ada rintangan dan menuju tujuannya. Nah jika sudah sampai tujuan, nah ini melanjutkan pergerakan robot sampai tujuannya. Nah jika sudah sampai maka berhenti, jika tidak maka mengulangi ke atas lagi sampai yang pengecekan halangan, seperti itu. Dan jika sudah sampai itu akan berhenti. Lanjut. Nah untuk topologinya seperti ini. Jadi ini sensor-sensor. Ini sensor akan diproses. Yang sensor LIDAR diproses oleh mini PC. Nah lalu sensor giroskop itu diproses oleh Arduino Mega. Nah untuk proses dia ada komunikasi antara mini PC dengan microcontroller. Jadi saling berkomunikasi. Jadi dia tidak salah satu aja tapi berkomunikasi ini. Lalu microcontroller akan menggerakkan motor driver jika ada inputan dari mini PC. Dia akan menginput dari mini PC, lalu diolah dan juga dijadikan perintah untuk motor. Nah motor akan menggerakkan saling komunikasi terhadap motor fisiknya. Nah itu saling berkomunikasi karena dia akan menantikan feedbacknya. Feedbacknya itu berupa kecepatan RPM dan akan langsung diarahkan ke datanya mini PC. Jadi datanya akan langsung ke mini PC
Dan semua pengolahan itu dapat dilihat di HMI atau Human Machine Interface melalui mini monitor LCD. Nah, untuk posisinya ini sebelumnya dia tidak ada lidar, tapi ini sensor safety-nya di belakang, depan dan belakang. Lalu kita berikan tambahan sensor lidar di atas untuk navigasi yang berada di atas. Jadi dia bisa mengawasi lewat jalurnya di atas, posisinya di atas. Seperti itu. Nah, untuk proses pengujiannya itu yang pertama uji kecepatan. Dia akan posisinya ini seperti ini. Ini rata-rata umumnya nanti bakal proses pengujiannya seperti ini. Ini tampak atas. Dia proses awalnya di sini, proses akhir sini dengan jalur lintasannya 10 meter. Nah, ini nanti akan menggunakan prototyping dua prototype atau satu prototype itu dia masih punya dua navigasi. Yang pertama navigasi SLAM, yang kedua navigasi line follower bakal diuji. Nah, pertama uji kecepatan. Uji kecepatan dia akan menggunakan 0,188 meter per detik. Dan juga yang kecepatan yang tinggi, ini yang tingginya 0,377 meter per detik. Tuh. Lalu uji halangan akan diproses, ini akan memberikan halangan pada posisinya 0,5 meter. Jadi yang pertama itu nanti halangannya akan diberikan pada 0,5 meter dari jarak posisi awal, dan selanjutnya akan berjarak 1 meter tiap halangannya sampai 10 kali atau 10 halangan. Lalu uji beban mungkin sama yang pertama kecepatan, tapi ini beban yang diubah, jadi materialnya akan diubah. Nah, ini karena nilainya itu 50 kg sampai 200 kg. Nah, 200 kg ini kenapa kok nilainya segini? Karena dia posisi ruangnya, materialnya memang segitu. Jadi cukupnya sebenarnya dia bisa masih maksimal lagi 300 kg. Nah, tapi dia hanya sebatas 200 karena ruangnya yang bisa dipasok segitu, seperti itu. Masuknya seperti itu. Jadi ruang dari polybox atau material yang bisa diberikan di robot itu hanya sebatas dengan berat 200 kg. Nah, selanjutnya uji perubahan jalur berbelok. Nah, ini posisinya, ini perubahannya ada di posisi jarak A, jadi terhadap garis lurusnya atau lintasan lurusnya. Nah, A ini akan berubah 5 rancangan tergantung nilainya. Jadi nilainya nanti akan bertahap berubah lebih jauh seperti itu. Untuk ini kalau misalkan rancangan ini dia hanya untuk line follower, tapi kalau untuk posisi SLAM dia tetap A seperti ini, cuma nanti dia akan langsung tergantung algoritmanya dia. Jadi yang penting kita inputnya hanya titik yang pertama, titik yang kedua ini, titik akhir seperti itu. Selanjutnya kuesioner ini beberapa pertanyaannya nanti. Sebenarnya ini untuk ringkasannya saja. Jadi identitas nanti respondennya itu nama, divisi atau jabatan, divisi dan jabatannya. Lalu pengalaman berapa lama di bidang AGV. Nah, itu bisa jabatannya atau divisinya itu bisa beragam. Cuma nanti bakal fokus ke yang sampai manajemen saja, manajer. Nah, itu. Lalu evaluasi sistem SLAM sudah perubahan. Jadi ada apa yang dinilai nanti manfaatnya, lalu responnya terhadap hambatan, pengaruh SLAM-nya terhadap pengeluaran laptopnya, kepuasan usernya terhadap kemampuannya untuk menghindari hambatan, lalu kemudahan operasionalnya atau penggunaannya, lalu kepuasan kinerjanya, jadi cara kerjanya apakah sudah efisien atau belum, lalu dampak operasionalnya terhadap produksi, fleksibilitas operasionalnya setelah pakai SLAM-nya, lalu adaptasi SLAM terhadap perubahan layout. Jadi ketika ada perubahan atau penambahan layout, nah dia ada adaptasi yang lebih cepat atau enggak. Dan juga ini beberapa tambahan untuk sedikit meringkas saja nantinya. Jadi seperti dampak keseluruhannya terhadap navigasinya SLAM dari line follower, dan penilaian umumnya dari skor keseluruhan sistem SLAM-nya.
Nah, ini untuk hasil prototypingnya. Nah, sebenarnya ini yang paling utama yaitu kita ubah hanya di posisi nomor satu. Nomor satu itu leader dan giroskopnya. Dia ada di tengah, di atas dan tengah. Nah, cuma ada beberapa yang perlu disampaikan juga sebagai komponen-komponen tambahannya, komponen yang sudah sebelumnya ada. Jadi yang nomor dua itu indikator baterai. Yang tiga itu sensor safety depan. Yang keempat itu dia konveyor. Jadi ini kenapa kok ruang tadi 200 kg, jadi hanya sebatas ini ruangnya. Lalu nomor 5 itu motor dan rodanya di bawah. Dia membentuk sistem diferensial motor. Yang keenam itu ada selector dan button. Jadi button-button semuanya dan emergency juga. Yang ketujuh ada mini monitor yang tadinya itu buat HMI. Yang ke-8 itu panelnya. Yang ke-9 itu buzzer buat indikator suaranya. Yang 10 itu sensor safety belakang. Yang 11 itu aki 2 unit. Jadi total 12 tambah 12 jadi 24 volt di seri. Lalu hasil prototyping dari panelnya kita hanya ubah dari nomor 5 dan juga ada tambahan yang di nomor 7 beberapa step down-nya power supply-nya itu ditambah untuk mensupply ini mini PC-nya. Nah, untuk komponen lainnya nomor 1 itu Arduino Mega, nomor 2 terminal block, nomor 3 itu ada MCB DC, nomor 4 itu ada relay-relay yang difungsikan nantinya. Sebelumnya itu dia fungsinya untuk konveyor, tapi kita fungsikan hanya fokus untuk navigasi. Yang kelima itu mini PC yang tadi. Nomor 6 itu relay yang untuk penggerakan si motor. Nomor 7 itu step down untuk power supply-nya. Yang 8 itu motor drivernya, driver motornya. Seperti itu. Menurutnya untuk memvalidasi datanya, ini metode validasinya itu untuk hasil pengujiannya seperti ini. Jadi kita menggunakan, jadi yang pertama itu untuk mendata nilainya, eh, berapa waktunya, berapa jarak, berapa waktu yang ditempuhnya pada pengujian-pengujian yang sudah dilakukan. Nah, itu kita melihat datanya berupa ini di sini. Jadi bakal memberikan output seperti ini nilainya. Ini pada sistem SLAM yang sebelah gambar 4.3. Lalu gambar 4.4 dia akan memberikan datanya, nilai juga, nilai waktu juga, waktu tempuh, tapi pada fitur navigasi line follower. Nah, seperti itu. Yang ketiga itu ada dari akurasi posisi. Nah, itu nanti bakal dicek seperti ini untuk prosesnya. Jadi dia akan menggunakan meteran dan ini masing-masing ujungnya itu sudah diberikan tanda. Jadi itu nanti bakal ujung ke ujung di sini saja. Jadi untuk mengetahui error posisinya berapa, akurasi posisinya itu gambar 4.5. Dan gambar 4.6 itu waktu yang digunakan itu waktu tempuh HGV. Nah, itu menggunakan waktu yang diuji ini yang waktu yang um, merekam ulang atau misalkan membuat jalur ulang tuh. Jadi ketika dia main power itu menjalur ulang, nah dia akan direkam waktunya dengan stopwatch. Nah, dia akan setelah selesai baru dia akan di stop dan direkam waktunya. Seperti itu. Selanjutnya hasil pengujian kecepatan dan data grafik. Nah, ini pengujian kecepatannya, hasilnya itu ini arah posisinya. Nah, ini dari data ini ditunjukkan mungkin lebih stabil karena lebih stabil line follower ya, karena dia berada di posisinya itu errornya itu hampir di bawah 4 cm. Seperti itu. Tapi posisinya slam emang seperti kelihatan tidak stabil. Nah, cuman dari sini kita lihat ketika posisi errornya itu kecepatannya antara line follower sama slam. Ketika line follower itu dia kecepatan rendah, dia memang lebih akurat. Tapi ketika nambah kecepatannya atau kecepatannya lebih tinggi, nah dia akan naik kecepatannya atau misalkan errornya. Jadi kestabilannya itu
sebenarnya stabil pada posisi areanya itu. Nah, tapi pada slam dimanapun kecepatannya, dia areanya memang seperti itu, errornya tidak bertambah, tapi memang jangkauannya itu besar gitu. Tapi stabil di area yang sudah pada areanya situ slam. Error posisinya itu kira-kira 6,7 sampai 9,4. Nah, kalau misalkan dibanding line follower itu 0,7 sampai 3,5. Nah, cuman itu karena line follower itu ketika nambah kecepatan, maka dia tidak punya fitur untuk memperkirakan waktu berhentinya. Jadi ketika kecepatannya tinggi, maka dia akan berhentinya itu berdasarkan hilangnya jaraknya itu atau berhenti di proses untuk berhenti. Nah, berhenti dia butuh proses untuk perhentiannya itu ngeremnya. Nah, ketika ngerem apa momentumnya itu masih bertambah, masih berusaha untuk menstabilkan kecepatannya. Jadi dia akan overshoot, akan menambah posisinya, error posisinya. Seperti itu. Selanjutnya ada waktu tempuh. Mungkin kalau dari waktu tempuh memang slam itu lebih lambat dibandingkan line follower. Tapi karena itu mungkin dia butuh waktu tambahan untuk menghitung algoritmanya seperti itu. Lalu ada pengujian halangan. Nah, mungkin di sini nilainya bukannya 0 ya, tapi ini tidak ada nilainya dari line follower karena dia tidak gagal, pengujiannya gagal. Nanti kita lihat alasannya kenapa. Nah, kalau dari slam dia bertambah atau itu memang dia akan proses bertambah selalu bertambah ketika halangannya bertambah juga. Nanti dia akan menambah perhitungannya, dia akan selalu bertambah. Lalu waktu tempuhnya juga sama, dia akan selalu bertambah bertahap karena pertambahannya jumlah halangannya. Nah, dia akan memproses menata ulang jalurnya dia karena dia akan prosesnya secara dinamis. Itu. Nah, ini untuk alasan kenapa line follower itu tidak bisa mendapatkan datanya karena dia sudah berhenti atau stuck pada jalurnya. Karena ada halangan, dia ada sensor safety-nya. Nah, itu mendeteksi halangan dan akan berhenti sampai halangan itu disingkirkan. Seperti itu. Tentunya ada pengujian beban. Nah, dari ini error posisinya mungkin hampir sama seperti error posisinya dari pengujian kecepatan dari slam-nya karena dia kira-kira ya gap-nya itu antara 8 sampai 10 atau antara segitu 7 sampai 10 lah. Tapi kalau misalkan menggunakan line follower mungkin akan bertambah juga, dia akan dari beban yang dari kecil hingga besar itu dia akan menambah bertahap. Jadi error posisinya itu akan bertambah karena ada beban yang masih memiliki kecepatan, ketika direm maka akan overshoot, tambah pergerakannya, jadi maju sedikit seiring bertambahnya beratnya, maka akan menimbulkan kecepatan itu momentumnya lebih tinggi lagi nantinya, seperti itu. Tapi ketika slam dia berusaha memperkirakan juga, jadi mungkin dia stabil di areanya, cuma tidak ada pertambahan secara bertahap. Jadi posisi errornya itu memang segitu-segitu aja, jadi stabil tapi tidak akurat, tidak sampai 0, yang tidak sampai mendekati 0, dia tapi akhirnya situ. Lalu untuk waktu tempuh mungkin memang lebih lambat slam karena dia menghitung juga ketika terjadi kecepatannya lebih tinggi dan bebannya tinggi, dia tetap memperkirakan waktu berhentinya itu di mana, seperti itu. Lalu pengujian perubahan jalur belok. Nah, kalau dari sini mungkin line follower juga pasti lebih unggul untuk error posisinya karena dia walaupun dia ada belokan tapi titik akhirnya itu pasti berhenti di area situ. Nah, ini menggunakan kecepatan sedang, jadi kira-kiranya segini. Dan juga error posisinya untuk slam juga rata-rata segitu range-nya. Selanjutnya ada waktu tempuh juga hampir mirip seperti yang sebelum-sebelumnya. Dia memang akan memperkirakan waktunya itu lebih lama semakin bertambah. Jadi ketika ada belokannya, jarak belokannya itu dari
lintasan lurusnya itu sekitar segini 200 cm atau dia itu 2 meter jaraknya. Nah itu dia bakal ada perhitungan tambahan gitu, perhitungannya lebih lama. Tapi ada keunggulannya, yaitu perubahan jalur berbeloknya itu ketika diubah jalurnya, land follower itu membutuhkan waktu lebih lama karena mengubah jalurnya secara fisik. Memang dia akan lebih stabil, tapi dia akan kesulitan untuk merubah jalurnya. Jadi karena dia butuh waktu untuk merubah jalur secara fisiknya. Jadi dicopot dulu. Ini karena bentuknya fisik berupa lakban, jadi dicopot lalu dipasang kembali. Kecuali kalau misalkan menggunakan cat, pasti perlu ditempel. Jadi perlu dicat ulang, lalu cat lagi untuk jalurnya. Tapi kalau slam, dia hanya perlu diinput pada HMI-nya atau Human Machine Interface-nya. Titik di mana pergerakannya harus kemana, seperti itu. Nah, ini untuk proses pengubahan jalurnya. Dia pengubah jalurnya itu, ini kalau proses untuk dapat datanya, ini proses untuk pengubahan jalur line followernya. Kalau ini perubahan jalur untuk slam, dia itu tinggal di input, tetap di HMI di terminal ini. Jadi tinggal di input datanya. Dan kalau misalkan line follower, dia perlu ditempel atau misalkan ditambahkan atau dihilangkan dulu, dicopot dulu, lalu dipasang kembali sesuai posisinya yang tadi bertambah belokannya, seperti itu. Lalu untuk hasil kuesioner dan pengujiannya, nah ini untuk secara gambaran besar itu respondennya itu ada total 16 orang. Nah itu fokusnya pada lokasinya itu yang di PT Akebono Karawang, jadi project yang di Karawang. Nah divisinya fokusnya ke workshop karena yang memang untuk menghandle-nya itu memang rata-rata di workshop, jadi fokuskan ke situ. Kalau pengalamannya rata-rata dari manpower yang ada itu 1 hingga 10 tahun di bidang AGV atau atau mobil robotnya. Nah dari 16 orang itu ada staff, foreman. Nah staff itu juga operator, foreman-nya, section, lalu departemen atau manajernya. Dan ini data statistiknya. Kalau misal dari validasi itemnya yang ada di sini corrected item total correction, nah dia itu di atas 0,3 rata-rata seperti itu. Sebagian besar dia di atas 0,3, bahkan ada yang lebih tinggi 0,8 sama 0,7, nah, seperti itu. Lalu untuk total reliability-nya dia itu di atas 0,7, yang berarti nah itu kalau tidak itu sudah di atas 0,8 lah, itu berarti sangat tinggi lah, sangat tinggi untuk reliable. Selanjutnya one sample statistik, one sample test. Nah ini pengujiannya itu karena menggunakan skala Likert, jadi netralnya itu pada nilai 3. Semua indikatornya itu menunjukkan rata-ratanya itu 4,3. Ini sebagian besar minnya rata-ratanya, jadi penilaian positif. Dan signifikasinya itu p-value-nya itu 0,01. Nah itu jadi artinya itu lebih netral, sangat signifikan terhadap secara statistik. Nah indikator tertinggi itu pada manfaat dan kinerjanya AGV. Jadi responden memberikan persepsi yang positif terhadap adanya slam. Nah itu. Selanjutnya secara garis besar navigasi slam itu mendapatkan respon yang positif dan rata-rata unggul dari penilaian fleksibilitas respon dan kemampuan menghindari halangannya. Dan skor yang di terakhir itu untuk skor kepuasannya itu rata-rata itu nilainya dapat 9 dari 10. Jadi 9 dari skor total yang 10 harusnya dari 16 responden. Dan itu rata-rata menunjukkan nilai yang positif terhadap adanya slam pada lingkungan produksi. Nah kesimpulannya, yang pertama tadi ada prototyping itu sudah jadi dan implementasinya sudah berhasil. Jadi sudah dapat diimplementasikan pada AGV dan mampu menyelesaikan semua pengujiannya, termasuk perubahan jalur dan hambatan dan adanya pengujian hambatan. Yang kedua, itu slam lebih adaptif dan stabil. Nah, slam menunjukkan fleksibilitas tinggi
Yang pertama itu menyelesaikan pengujian halangan. Jadi dia dapat menyelesaikan pengujian halangan itu dari 1 hingga 10 unit itu semuanya terselesaikan dari pengujiannya. Jadi lebih unggul dari slamnya. Lalu stabil pada semua kecepatan dalam kecepatan AGV, kecepatan ujian kecepatan dibanding line follower. Tapi memang dari akurasi mungkin lebih lebih akurat line follower. Cuman dari stabilitasnya errornya rata-rata dapat segitu posisinya. Dan pergerakannya itu konsisten terhadap beban seluruh bebannya yang ada pada misalkan dari yang paling kecil hingga paling besar, paling berat seperti itu. Dan ada itu keunggulannya yaitu perubahan jalurnya cepat dibanding line follower di angka 34 detik sampai 37 detik ya mungkin ya karena input saja dia yang menginput. Sedangkan dari line follower dia hampir rata-rata itu 4 menit 4 menitan 4 atau ya segitulah mungkin seperti itu. Jadi mungkin lebih unggul karena dia tidak perlu merubah jalur fisiknya. Dan yang terakhir, persepsi pengguna itu secara respondennya itu menanggapinya hal itu positif. Rata-rata nilainya kuesioner itu mendapat nilai 4,3 dari 5. Dan skor tertingginya itu dari segi manfaat STEM dan kinerjanya atau efisiensi kerjanya. Nah, untuk p-value dan efek size-nya itu menunjukkan nilainya itu sangat-sangat positif terhadap adanya fitur SLAM dari segi efisiensi dan keunggulannya seperti itu. Dan sarannya mungkin kedepannya mungkin dapat ketika untuk memodif atau mengembangkan kembali dia perlu mungkin sensor industri, jadi sensor standar industri, baik mungkin kamera atau lidar, tapi harus skala industrinya. Jadi supaya lebih akurat karena ini prototyping, jadi sensornya masih prototyping. Nah, menggunakan program dan algoritmenya itu lebih kompleks, jadi lebih didetailkan lagi dan juga lebih efisien terhadap pengambilan petanya. Lalu ada pengujian lanjutan, jadi ketika sudah satu robot sudah ada, mungkin akan diuji juga untuk multi AGV atau beberapa AGV. Jadi supaya pengujiannya itu lebih kompleks dan juga membuat sistem manajemen untuk dokumentasi lognya itu lebih kompleks lagi supaya dapat nilainya lebih akurat atau mungkin posisinya itu ketika pada saat titik pertama sampai titik kedua dia harus memang benar-benar lognya pada saat itu harus disimpan dan juga langsung ditampilkan kembali saat selesai posisinya. Jadi lebih kompleks dan lebih akurat seperti itu supaya dapat data yang lebih valid atau lebih detail, lebih akurat. Jadi bisa komanya lebih banyak di belakangnya, jadi bisa 33 detik 33,59 gitu lah seperti itu. Dan ini beberapa referensi sumbernya penelitian dan juga sudah ada pada skripsi di daftar pustaka. Dan sekian, terima kasih. Maaf jika ada salah kata atau mungkin beberapa input yang ada.